Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, ahlan wa sahlan. Kembali lagi bersama saya Anissa Hakim. Tentunya di episode kelima Ahlan Podcast. Podcastnya SMP Plus Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Baik teman-teman semuanya, saat ini di bulan Desember ya, mendekati tahun baru 2026. Tidak terasa 2025 sudah berakhir sebentar lagi. Namun di momen 2026 besok, khususnya di bulan Januari, ada momen yang sangat spesial dan tentu ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya alumni dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Ya, di bulan Januari besok, Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung itu akan ada momen atau agenda rutin setiap tahunnya, yaitu Haul Masyayikh Pondok Pesantren. Nah, di momen kali ini tentu Ahlan Podcast akan berbagi informasi yang sangat menarik mengenai hal tersebut. Dan kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, tentunya istimewa, dengan menggunakan seragam identitas kebanggaan dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung nih. Ya, hadir bersama saya di sini Kiai Imam Syafaat, salah satu ketua Al-Adab atau alumni asuhan Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Mari kita sapa bersama ya teman-teman semua. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Sebelum nanti kita berbincang mengenai beberapa hal beberapa hal khususnya agenda-agenda dalam rangkaian Haul tahun 2026 besok ini, mungkin Yai bisa perkenalan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syafaat, alamat Kaligonggo, Ringin Mulyo, Pesanggaran Banyuwangi. Itu tempat tinggal kami. Kami mulai mondok di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung mulai tahun 89 sampai tahun 2001. Sebenarnya tahun 2000 itu saya sudah dinikahkan oleh Yaisam, tapi begitu setelah nikah langsung diberi tugas jadi koordinator pengajian. Jadi masih 1 tahun untuk di pondok, jadi mantennya di pondok. Tapi alhamdulillah ya, terpenting bagi kita adalah terus khidmah yang tiada henti untuk Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Untuk membentuk Al-Adab ya. Jenengan berarti untuk menjadi koordinator atau ketua Al-Adab ini dari tahun berapa kalau boleh tahu? Saya tahun 2018. Oh, 2018. Bulan September 2018. Sampai saat ini nggih? Sampai saat ini masih diberi amanah oleh Pondok Pesantren untuk apa itu sama istilahnya, untuk ngatur atau jadi pengurus Al-Adab pusat. Nggih. Per tahun ini atau per sampai saat ini, kalau boleh tahu data perkiraan jumlah alumni yang tersebar di seluruh Indonesia itu ada berapa nggih ya? Kayaknya kan banyak sekali. Kemarin itu sudah ada tim sendiri dari Al-Adab itu untuk mendata seluruh alumni di seluruh Indonesia, bahkan sampai manual, jadi satu persatu. Itu datanya sampai sekarang belum selesai juga. Belum selesai ya. Kalau Banyuwangi sekitar 8.000. Itu Banyuwangi saja. 8.000 sekian. 8.000. Untuk yang lain ini memang masih pendataan terus. Yang sudah masuk itu kurang lebih ya sekitar berapa ya, 20.000-an lah. Wah. Ya. Itu yang sekitar itu belum selesai, ini masih ada tim sendiri yang apa itu namanya ketua oleh Bapak Mursyid itu sebagai tim koordinator untuk pendataan. Baiklah. Kalau untuk kegiatan atau
peringatan haul masyayikh Pondok Pesantren Darussalam, haulnya Mbah Yai ini kan sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya, dan pasti momen bagi alumni itu memang juga selain hormat haul ke Mbah Yai juga sebagai momen bertemunya antar alumni, antar teman-temannya dulu di pondok gitu. Dan tentu alumni ini menjadi peran atau memegang peran yang sangat penting di dalam kegiatan haul ini. Nah, kalau boleh tahu, untuk haul di tahun 2026 besok ini kan sudah keluar ya rangkaian-rangkaian Ya, kegiatannya. insya Allah sudah keluar Nggih. semuanya. Itu kalau sama tahun-tahun sebelumnya ada pembedanya mboten? Untuk tahun ini dan tahun yang kemarin, untuk tahun kemarin itu memang bedanya satu itu pas khotaman Ihya Ulumuddin. Oh, nggih. Itu sebagai kitab yang jadi rujukan Nggih. apa itu namanya seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam, luar biasa yang kemarin itu memang karena pas khotaman Ihya Nggih, Ulumuddin. nggih betul. Terus yang kedua bedanya yang kemarin itu adalah ada konbes al-adab, konferensi besar yang ternyata konferensi itu ya masih diamanahkan kepada Al-Fakir keluarga. Nah, ini berarti ada bedanya. Adapun untuk yang lain insya Allah dengan yang tahun kemarin ini tetap sama saja ya. ya. Tetapi walaupun tetap sama, persiapannya tetap ya luar biasa, tidak boleh kita lengah, tetap kita siap insya Allah untuk tahun 2026. Nggih. Kan besok untuk hari hanya nggih, pengajian haulnya dilaksanakan tanggal 7 Januari. Ya, betul, 7 Januari. Nggih, kalau boleh tahu pembicaranya dari siapa? Ya. Pembicaranya itu Gus Faiz dari Jakarta. Haji Faiz itu putranipun Mbah Yai Syukron Makmun dari Jakarta. Nggih. Sudah sowan ke sana juga. Tapi berarti tetap ada pertemuan alumni ya untuk tahun ini? Ya, tetap ada pertemuan, itu adalah agenda khusus dan itu agenda rutin silaturahim alumni nasional. Okay. Beberapa kesan-kesan atau yang pernah disampaikan oleh alumni ngoten nggih, jenengan selaku ketua dari alumni asuhan Darussalam dari keseluruhan, itu gimana respon para alumni setiap kali menjelang haul? Mungkin di rumah kemarin saya juga pernah mendengar nggih dari Ibu Nyai Masruroh, Ibu Nyai Hajah Dadatul Masruroh niku alumni-alumni yang dari jauh, dari Sumatera ataupun dari Sulawesi itu sampai benar-benar mempersiapkan gitu loh. Begini, kalau bisa kami katakan bahwa haul ini adalah haul Masyayikh Blok Agung. Okay. Ini adalah momen hari rayanya para alumni. Karena momen inilah yang ditunggu-tunggu para alumni. Satu, langsung bisa sowan ke makbarohnya Mbah Syafaat. Yang kedua, bisa sowan langsung ketemu para pengasuh. Yang ketiga juga kepada alumni-alumni. Kemarin saya juga rihlah sama Yisham dari mulai Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi sama Yai Khalid, juga baru kemarin dari Sumatera. Itu juga persiapan alumni untuk menyambut haul itu di seluruh Indonesia luar biasa. Itu saya katakan hari rayanya karena memang ya harian santri terutama alumni ya haul itu sudah haul itu. Karena satu-satunya alumni kegiatan alumni yang bisa bertemu langsung dengan pengasuh dan para alumni yang lain adalah ya pada momen haul itu haul itu sendiri. Maka kegiatan-kegiatan para alumni yang di luar sibuknya luar biasa alumni itu luar biasa itu ya ditinggalkan demi untuk mendatangi haul ini. Dan persiapannya juga mulai nyun sewu, dana dan sebagainya luar biasa juga untuk menyambut haulnya Mbah Yai ini, haulnya Masyayikh di Blok Agung ini. Berarti memang sudah dipersiapkan mulai dari niatnya, finansialnya juga ngoten nggih, sudah dari jauh-jauh hari para alumni dari seluruh Indonesia. Baik Sobat Jawara, perlu diketahui nggih bahwasanya momen haul yang sudah disampaikan oleh Yai Imam tadi selaku Ketua Al-Adab Darussalam Blok Agung
Nah, di momen haul ini memang hari rayanya seluruh para santri dan alumni. Karena memang di momen itu betul-betul seluruh alumni itu bisa sowan langsung ke Makbaroh Mbah Yai Syafaat, bisa langsung untuk sowan kepada para masyayikh, para guru-guru semua, para pengasuh dan juga bertemu dengan rekan-rekan alumni gitu. Nah, Yai kalau boleh saya tahu nggih, mungkin jenengan bisa menceritakan sekilas sejarah pondok pesantren atau mungkin sejarah dari Mbah Yai Syafaat sekilas dari versi jenengan. Mungkin selama selama ini selama sudah menjadi alumni mendapat apa namanya mendapat amanah untuk menjadi ketua Al-Adab dan sudah beberapa kali mendampingi para masyayikh rihlah gitu, mungkin mendapatkan cerita langsung dari beliau gitu nggih. Mungkin sekilas aja sejarah Pondok Pesantren Darussalam ataupun cerita dari Mbah Yai Syafaat. Ngoten. Ya kami ini termasuk alumni yang mutakhirin ya, mutakhir dari alumni-alumni yang sepuh itu juga banyak yang Banyak. apa ya. Sepengetahuan kami mondok di Blok Agung mulai tahun 89, alhamdulillah masih menangin Mbah Yai kurang lebih 3 tahun ngaji ya masih Mbah Yai. Luar biasa memang, kami sebagai alumni juga bangga mondok di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini karena memang akhlak dari beliau-beliau khususnya adalah para pengasuh yang insya Allah saya sendiri sering berdampingan, yang mungkin nggak bisa saya ceritakan satu persatu. Yang jelas pondok pesantren ini mulai awal ini juga sudah dibentuk ya akhlakul karimah, khususnya adalah dari Mbah Syafaat sendiri. Mbah Syafaat sendiri karena memang dari alumni Blok Agung ini nyuwun sewu, dulu itu banyak yang istilahnya apa ya, cari sendiri. Waktu saya masih menangi. Jadi kalau santri itu mulai jam 7 ngaji ya, itu setelah ngaji ya itu sudah semebar kemana-mana ke desa itu untuk ya cari nafkah sendiri, Bahkan yang banyak itu kalau sudah waktu asar bulan Rajab seperti ini, kalau sudah dikentong itu sudah kali pahit. Artinya apa? Ada momen untuk derep istilahnya. Karena Mbah Yai dulu ceritanya Mbah Yai Syafaat yang Yai Sam itu sering cerita bahwa Mbah Yai itu juga mondoknya dulu sering derep. Karena memang ya banyak makalah mengatakan bahwa orang mondok itu kalau cari sendiri insya Allah lebih berkah. Maka sepengetahuan saya Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini mulai awal ini memang dibentuk dari akhlakul karimah, sehingga alumni di mana-mana saja saya keliling di seluruh Indonesia ya, yang belum insya Allah Aceh sama Papua yang belum ya, ini memang ya biasa saja. Banyak orang desa yang mengakui ya biasa saja, tapi ternyata banyak alumni yang apa itu namanya manfaat barokahnya di masyarakat diterima di masyarakat luar biasa. Memang itu barokah dan didikan dari masyayikh Blok Agung sendiri. Akhlakul karimah memang adab itu didahulukan betul. Memang betul-betul ya. Berarti jenengan ini sudah ke seluruh Indonesia ya, selain tadi Aceh dan Papua masih belum ya Allah, luar biasa. Berarti di setiap daerah itu memang ada ya. Ada alumninya nggih. Sampai kemarin itu nyun sewu saya ke pelosok sama Yisam, saya juga ada kekhawatiran untuk kurang sehat, tapi alhamdulillah ini perlu saya sampaikan kepada seluruh alumni wali santri dan semuanya bahwa Yisam itu pernah nanti kau datang ke langsung bahwa semuanya kegiatan yang sudah terjadwal itu kan memang harus mengeluarkan tenaga pikiran dan luar biasa. Nah, itu sebenarnya aku ingin ini kosong, tapi roh arek-arek teknik pondok, DPG, ngaji di masyarakat, kemudian ada yang P3K, kesal kuwaras. Saya sampai waktu itu terus terang, saya istilahnya gimana ya, merinding
begitu semangatnya Yai Sam di alumni-alumni itu. Maka ini para alumni, semangatnya para pengasuh untuk silaturahim, ini menjadi suatu kebanggaan bagi alumni sendiri. Jadi memang alumni di mana-mana biasa-biasa saja, tapi luar biasanya adalah alumni Blok Agung ini di mana saja ada, satu, yang kedua diterima di masyarakat. Alhamdulillah. Kemarin itu ada beberapa alumni yang peletakan batu pertama, baik di mana itu Kalimantan, baik di Sulawesi, di Jawa Tengah itu. Ternyata di Bintan, di Papua, mana itu Tanjung Pinang. Nah, ini menjadi obat tersendiri bagi pengasuh. Luar biasa. Ini. Nah, saya kira itu nanti alumni luar biasa. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri ya itu. Ya Isam, ketika saya sebenarnya kesal, tapi melihat para alumni semangat dan punya aktivitas manfaat itu akhirnya kesal ke waras. Inilah yang menjadi pegangan kita kepada alumni, bahwa seperti itulah kebanggaan para pengasuh. Kalau sudah berbicara soal alumni kan akhirnya sekarang sudah memiliki identitas dari visual ya. Alumni memiliki batik beluntas, baju batik beluntas. Jadi dimanapun kok ada orang yang memakai baju batik beluntas, itu tandanya berarti alumni dari Darussalam. Akhirnya kan orang-orang langsung berpikiran seperti itu gitu. Kalau boleh tahu terinspirasi dari apa Pak untuk pembuatan batik beluntas ini dan memproduksinya ini dari tahun kapan? Begini, identitas ini. Untuk kami tahun 2018 kami diberi amanah untuk jadi ketua Ladab. Itu program saya yang pertama adalah untuk seragam. Alhamdulillah. Seragam pertama ini adalah di lokal dulu. Artinya gitu. Begini, kita membentuk tim seragam ini untuk Al-Adab, karena kita punya lembaga sendiri di SMK Darussalam untuk pembadian itu. Yang awalnya ini dari teman-teman SMK Darussalam. Waktu itu karena SMK Darussalam dan semuanya ada coraknya dan sebagainya, ini dari SMK Darussalam bersama dengan teman-teman yang sudah ditunjuk sebagai tim untuk seragam. Waktu itu sudah mengeluarkan sekitar 100 potong hanya, karena memang ya kita butuhnya ribuan. Nah, ini nggak mampu. Nah, akhirnya dari Yai Malik yang Abdul Malik Syafaat, istikharahnya beliau, akhirnya singkat ceritanya ini ada revisi seragam itu, yaitu tentang batik beluntas. Terinspirasi Yai Malik bahwa Mbak Syafaat dulu itu memang 3 tahun ini riyadhahnya ini adalah dahar beluntas. Sehingga Yai Malik dari cerita itu mengangkat bahwa batiknya adalah batik beluntas. Dan ini kemudian karena keterbatasan dari SMK mungkin Nyun Sewu kan masih belum begitu mampu untuk mengeluarkan batik, maka dari Yai Malik sendiri ada orang yang memang mau dijak kerjasama, karena kita setiap tahunnya itu kemarin itu sudah hampir 1.000, sekarang ini sekitar sudah 15.000 lebih. Dari batik beluntas ini yang sudah terjual, kurang lebih 15.000. Kemarin baru 1 bulan 500 habis, dan ini menjadi salah satu alma mater alumni Blok Agung. Kemudian batik ini juga insya Allah di mana saja di seluruh Indonesia ketemu seperti ini, insya Allah ini adalah alumni Blok Agung. Kemudian Yai Malik sebagai pembina Al-Adab ini tidak khusus kepada alumni, bisa nanti wali santri, bisa muhibin untuk memiliki. Ternyata alhamdulillah baik di Sumatera, di Jawa Tengah, dari teman-teman alumni ini ada yang memborong batik beluntas untuk jamaahnya dan untuk santri-santrinya. Ya Allah, ini banyak sekali seperti itu. Maka
batik peluntas bukan hanya untuk alumni tapi Nggih. untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa. Itu tadi salah satu identitas visual dari alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, yaitu batik beluntas. Dan batik beluntas itu memang terinspirasi dari Mbah Yai Syafaat langsung, ngoten nggih. Ya, jadi begini, saya sambung ya. Dari Yai Malik itu ngendika bahwa kita bukan sebatas untuk memakai atau seragam. Artinya kita memakai ini adalah tabarukan, ala barokah kepada Mbah Syafaat. Nggih, betul. Nah, siapa tahu kita pakai baju batik beluntas yang identitasnya adalah ya beluntas itu sendiri untuk tafaulan tabarukan datang Mbah Syafaat, sehingga para alumni dan semua wali santri ini niatnya adalah kepingin di dunia ini kita bertemu bersama dengan Mbah Syafaat, dan duriannya di kelak akhirat insya Allah nanti juga kita akan Ya Allah, amin. Allahumma amin. Nggih. Baik, untuk kembali lagi di agenda haul ya. Tadi betul. sudah saya sambung Ya. dengan sejarah, dengan cerita-cerita inspiratif dari Mbah Yai, dan juga ternyata identitas yang dimiliki alumni memang niat untuk tabarukan, tafaulan dengan Mbah Yai Syafaat dan batik beluntas itu tadi. Nah, untuk apa namanya, silatnas ya? Iya, Silatnas, ya. silaturahmi Nasional. alumni nasional, silaturahmi nasional alumni seluruh Indonesia. Iya. Alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung itu besok dilaksanakan jam berapa, Pak? Tanggal berapa juga? Selasa tanggal 6. Tanggal Selasa malam 6. Rabunya. Nggih, tanggal 6 Januari, hari Selasa malam Rabu, bertempat di masjid atau di mana? Begini. Untuk tahun ini tidak sama dengan yang lain, dan ini momen yang juga luar biasa. Biasanya awal dulu itu di Ceritaya ini, Silatnas yang awal itu di gedung Madrasah Barat. Karena nggak muat, itu nggak muat. Kemudian kita musyawarah di masjid. Nah, untuk besok ini di depan masjid di pentas utama, karena insya Allah besok itu sekaligus ada lonceng logo baru Al-Adab. Alhamdulillah. Berarti besok insya Allah gitu. Untuk teman-teman alumni dan wali santri dan semua santri besok bisa menyaksikan bahwa ada lonceng logo Al-Adab yang baru, karena memang nun sewu dari berbagai logo itu kan sama-sama, kadang logonya seperti Blok Agung, alumni seperti itu, nggak berubah. Nah, kayaknya begitu di mana-mana, karena memang kita juga tidak mau kehilangan identitas walaupun sekedar logo, tapi tetap logo yang ada di alumni ini meniru logo di pusat di Darussalam. Nah, untuk Al-Adab kemarin dari pengasuh terus adalah ya Munib ini biar nggak sama bahwa Al-Adab ini ada logo tersendiri. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal lonceng saja besok pada waktu acara Silatnas itu. Ya. Kalau boleh tahu, semenjak ada kegiatan Silatnas dalam rangkaian agenda haul itu itu perkiraan yang hadir itu berapa di acara Silatnasnya itu? Sebenarnya yang hadir di alumni untuk haul ini insya Allah ribuan, puluhan ribu. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang di waktu itu kan acaranya malam, alumni datang itu sore dari Jawa Tengah, mungkin dari luar Jawa, dari Sumatera biasanya banyak sekali rombongan. Ini saya, kesel saya, akhirnya kadang-kadang ya menempat di penginapan istirahat. Yang hadir insya Allah ya ribuan juga, cuma nggak sebanyak yang hadir pada waktu pada haulnya. Tapi alhamdulillah serempak alumni itu juga. Kalau di masjid itu penuh kok, penuh, nggak cukup, masjid itu nggak cukup. Kita juga nggak menghitung satu persatu, tapi kekompakan alumni untuk menghadiri Silatnas juga luar biasa. Dan itu tetap istiqomah setiap tahunnya, alhamdulillah. Setiap tahun. Tetap istiqomah, bahkan bertambah gitu. Jadi dan setiap tahun alhamdulillahnya juga para alumni, para wali santri itu juga selalu membawa santri untuk bisa mondok di sini. Betul. Gitu. Luar jadi, biasa. Anjuran dari Bunyai Masuro itu memang kalau alumni yang punya santri
baik santri pondok, santri TPG diajak untuk Nggih. mengikuti acara Nggih. haul. Dan ini banyak ternyata. Kemarin juga sudah ada dari Jawa Tengah, itu ada salah satu alumni punya pondok pesantren itu mengajak santrinya, ada sekitar 4 bis santrinya beliau untuk Nggih. diperkenalkan, diajak untuk acara haul itu. Jadi memang seperti itu. Biar nanti santri-santri yang punya alumni yang punya santri Mm-mm. bahwa kiainya itu mondoknya di sini, biar tahu kesempatan-kesempatan yang seperti itu adanya pada waktu haul. Nggih. Sangat luar biasa. Pantas tadi menyebutkan akhirnya rangkaian haul atau momen haul ini memang menjadi hari rayanya para Para alumni, alumni itu. karena memang se istiqomah itu, seramai itu, antusiasnya, persiapan, niat dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup ya untuk sekilas persiapan haul Masyai. Tapi kalau untuk persiapannya sudah berapa persen? Ya Yai? 90% lah sudah. 90% Nah, nggih. ini alhamdulillah untuk kami beritahukan seluruh alumni wali santri, alhamdulillah sebenarnya haul ini adalah yang terpenting alumni ini duwe gawe ini alumni sebenarnya. Sebenarnya alumni alhamdulillah mulai kami nyun sewu Nggih. tahatusun lima dengan teman-teman pengurus Al-Adab ini untuk dana dari alumni terus meningkat. Alhamdulillah terus meningkat. Untuk kemarin itu ada 400 juta sekian. Harapan kami tahun ini adalah 500 juta lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini harapan kami, tapi insya Allah Nggih. Amin. bisalah nanti. Amin, Memang amin, terus meningkat Nggih. untuk kegiatan haul masyayikh ini. Nggih, amin. Itu tadi sekilas dan cerita panjang dari Yai Imam Syafaat selaku Ketua Al-Adab mengenai beberapa hal persiapan menjelang Haul Masyayikh tahun 2026 di tanggal 7 Januari 2025. 2026, mohon maaf. Karena berganti tahun ya ini. Ya, Di awal tahun kan semakin tahun semakin semakin maju tanggalnya. Kalau kemarin kan sempat haulnya di bulan Februari ya. Sekarang sudah maju sampai di bulan Januari tanggal 7. Dan untuk seluruh alumni, seluruh masyarakat dan seluruh wali santri mungkin bisa hadir di acara Haul Masyayikh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Oke, closing statement Yai mungkin bisa menyampaikan ke kamera ke seluruh alumni, masyarakat ataupun wali santri untuk bisa hadir gitu. Pesan untuk seluruhnya. Pesan kami satu khususnya kepada para alumni di seluruh Indonesia, wali santri, muhibin atau simpatisan, diharapkan kalau tidak ada udzur syar'i ini bisa hadir di acara Haul Masyayikh Blok Agung tanggal hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Tujuan kita adalah tabarukan ala berkah kepada Masyayikh Blok Agung. Dan kami himbaukan sekali lagi pada seluruh alumni mulai Sabang sampai Merauke bahwa hari rayanya alumni adalah menghadiri Haul Masyayikh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri Haul Masyayikh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung tahun 2026 dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, amin, Allahumma amin. Baik, untuk closing statement dari Yai Imam Syafaat tadi mengajak seluruh para alumni, khususnya para seluruh wali santri dan seluruh masyarakat, simpatisan, muhibbin yang lain sebagainya untuk bisa hadir menghadiri acara haulnya Mbah Yai Syafaat Blok Agung Banyuwangi. Oke, saya selaku host
ya, pembawa acara di Ahlan Podcast episode kelima kali ini. Pamit undur diri dulu dan jangan lupa teman-teman semua Sobat Jawara untuk menyaksikan terus Ahlan Podcast di channel YouTube SMP Plus Darussalam Blok Agung. Dan jangan lupa kunjungi seluruh media sosial SMP Plus Darussalam Blok Agung untuk melihat ya postingan semua mengenai informasi, khususnya informasi haul ataupun PSPDB tahun 2026-2027. Oke, dari saya Anissa Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.